Selamat malam, perkenalkan nama saya Teresia Tri Octavia dengan NPM 22170511111 dari kelas A. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum 11 mata kuliah PBO. Langsung aja ke soalnya. Jadi di sini ada disuruh mencari study case yang menerapkan konsep inheritance. Nah, di sini saya sudah membuat codingan dengan konsep inheritance. Di sini saya membuat mengenai buku. Jadi yang pertama itu ada kelas buku, di mana kelas buku ini merupakan kelas parentsnya dari kelas parents. Nah, kelas buku ini memiliki atribut judul dengan tipe data string, penulis dengan tipe data string, dan juga tahun terbit dengan tipe data integer, di mana ketiga atribut ini sama-sama memiliki akses private. Saya juga di sini memiliki constructor, di mana saya menggunakan constructor dengan parameter. Selanjutnya di sini ada metode void data buku, di mana data buku ini nanti akan menampilkan data-data seperti judul, penulis, dan juga tahun terbit. Nah, selanjutnya ke kelas childnya, di sini ada kelas buku fiksi, di mana kelas buku fiksi ini mewarisi segala atribut yang ada pada kelas parents, yaitu kelas buku. Nah, makanya di sini saya menggunakan extends yang menandakan kalau misalnya buku fiksi ini merupakan warisan dari child buku. Di sini ada tambahan, yaitu tambahan atribut, yaitu ada genre, di mana menggunakan tipe data string dan juga memiliki akses privat. Di sini juga ada constructor dengan parameter juga. Nah, di sini ada super. Ini maksudnya itu kan di sini kita nggak ada ya kayak variabel judul, penulis, atau tahun terbit di kelas buku fiksi ini. Ini diambil dari atribut si parents buku. Makanya di sini kita pakai super. Jadi ini tuh dibuat untuk kayak ngambil warisan dari atribut si child buku itu. Nah, terus di sini juga sama ada override. Bedanya kan kalau ini untuk constructor. Nah, kalau misalnya ini di sini untuk metodenya. Jadi kita pakai override. Nah, di sini ada override, jadi tak ada data buku. Kita ngambil metode data buku dari si kelas parentsnya. Terus selanjutnya di sini ada kalau misalnya kita metode data buku ini nanti akan mengeluarkan atau menambahkan genre. Nah, selanjutnya sama di sini ada kelas child juga, yaitu dengan nama buku non fiksi. Sama buku non fiksi ini juga mewarisi atribut dari si child buku kelas buku. Nah, di sini juga ada atribut tambahan, di mana itu ada subject dengan tipe data string dan juga private aksesnya. Terus di sini juga ada constructor dengan parameternya, dan di sini juga ada override-nya, sama aja. Terus kita coba jalanin. Nah, ini muncul. Jadi di sini ada class main-nya. Class main-nya itu kita awalnya itu buat variabel dulu, variabel baru, dimana kita manggil kelasnya dulu di sini. Kan tadi kan kelasnya di sini buku ya, buku fiksi. Kelas yang ini buku fiksi. Nah, ini kita buat variabel baru dulu di sini. Saya pakai BF, terus new buku fiksi, langsung masukin parameternya karena saya tadi menggunakan constructor dengan parameter. Selanjutnya di sini saya menampilkan data buku yang udah dibuat tadi, dan itu untuk yang buku fiksi dan buku non fiksi juga. Maka hasilnya kalau di run itu kayak gini. Jadi data-datanya muncul. Data buku fiksi, jadi ada judulnya, di sini ada Mariposa, penulisnya Lulu, tahun terbitnya ada tahun 2018, dan genrenya komedi romance. Nah, di sini juga untuk buku non fiksi. Nah, ini dalam konsep inheritance. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan codingan untuk mengubah atau untuk menambahkan abstrak dan juga interface. Jadi awalnya di sini saya akan mengubah ini di sini abstrak. Nah, di sini saya tambahin public abstrak with data.
sini saya tambahin interface-nya. Sini implements untuk kepeminjamannya. Terus kali ini kita tinggal pencet ini aja. Nah, dia akan nambah sendiri override data tambahan. Ini kita hapus aja. Sini kita panggil metode data buku di atas dan kita buat statementnya. Nah, ini dihapus saja. Sini buat statement. Ini buat sama kayak yang di atas. Kita copy aja biar cepet. Ini ganti jadi subject. Nah, kalau udah di sini jangan lupa tambahin di kelas mainnya juga, kelas utamanya. Di sini bf.pinjam. Nah, di sini kita belum nambahin si metodenya, data tambahan. F.data tambahan. Nah, ini kan double ya. Nah, kalau double ini kenapa double? Karena di sini lupa dihapus. Sebenarnya data buku ini udah nggak perluin lagi di sini karena kita udah manggil di data tambahan ini kan, si data buku itu nih ada di data sini. Jadi di sini tuh nggak perlu dipanggil lagi. Nah, kita coba lihat. Nah, ini udah bener ya. Jadi genrenya udah masuk, sama subjeknya juga udah masuk. Terus di sini ada dari interface tadi buku tentang peminjamannya. Jadi saya jelasin dulu. Kalau abstrak, jadi abstrak itu buat kelas abstrak itu gunanya untuk kalau misalnya kita ada perubahan itu kita nggak perlu merubah satu-satu gitu, jadi kita hanya merubah di kelas utamanya aja, yaitu di kelas abstraknya. Jadi nanti turunan kelas yang lainnya itu akan mengikuti. Itu kegunaan untuk abstrak. Nah, di dalam abstrak itu juga kan ada metode. Nah, di dalam untuk abstrak ini metode tuh kosong, dia nggak ada body atau nggak ada isinya. Nah, jadi saya pakai yang ini, pakai abstrak data tambahan. Nah, terus untuk interface, gunanya interface ini dia hanya menyediakan tempat aja. Jadi untuk implementasinya itu bisa di kelas masing-masing. Itu untuk interface. Nah, untuk supaya interface ini digunain itu kita pakai yang namanya implements. Dia menandakan kalau misalnya kelas ini tuh akan menggunakan atau mengimplementasikan si interface peminjaman ini. Nah, jadi sekian presentasi dan juga pengerjaan tugas dari saya. Apabila ada salah kata dan juga kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.